Eh, saya lihat di ibadah kedua ini kelihatannya prosentasenya lebih banyak pekerja dibandingkan jemaat. Saya berharap saya tidak salah. Nah, karena itu kenapa saya rasa tepat saya sampaikan topik ini. Karena kalau di ibadah pertama, kalau misal ada cukup banyak jemaat dibandingkan pekerja, saya khawatir firman hari ini kalau dibubui motivasi mencari untung, ini sangat mengerikan. Ya, tapi kalau yang hadir ibadah kedua ini mayoritas pekerja, bahkan minimal Bapak Ibu punya mentalitas pekerja, ini akan jauh lebih baik dan menyempurnakan. Saya berikan judul tema khotbah yang kedua adalah gereja yang berkasih karunia. Ya, jadi kalau di ibadah pertama tadi saya banyak menyampaikan prinsip keuangan secara pribadi, tetapi di ibadah kedua ini saya akan menyampaikan prinsip keuangan di dalam persekutuan orang percaya. Ya, ada sebuah praktek tentang finansial yang perlu kita ketahui, terutama di masa pandemi ini. Topik ini sangat dibutuhkan dan banyak gereja melupakan. Sekali lagi saya beri judul gereja yang berkasih karunia. Ini kalau ada gereja yang berkasih karunia, berarti ada pula gereja yang tidak berkasih karunia. Nah, saya berdoa gereja di tempat ini menjadi gereja yang berkasih karunia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Ini tentang cara hidup jemaat mula-mula. Ya. Jadi kalau ingin belajar bagaimana bergereja, ahli teolog merekomendasikan belajarlah pada gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula itu adalah perwujudan yang paling sempurna, manifestasi yang paling sempurna dari gereja yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi kalau mau belajar gereja itu ya belajarlah dari gereja mula-mula. Itu karena gereja mula-mula itu tidak dipenuhi aksesoris tapi isinya itu cuma esensi. Nah, hari-hari ini banyak gereja itu yang aksesorisnya kuat, esensinya dilupakan. Ya, jadi gereja mula-mula itu wah esensinya kuat. Ya, namanya gereja beresensi itu, kalau Bapak Ibu ingin tahu, mana itu aksesoris dan mana itu yang bukan aksesoris sebuah gereja, gampang. Masa pandemi ini melunturkan semua aksesoris gereja. Coba renungkan sejenak. Gereja yang berfokus pada aksesoris, wah itu diluluh-lantakkan itu masa pandemi. Saya percaya esensi itu tidak tergoncangkan, yang setuju sama-sama katakan amin. Aksesoris itu tergoncang. Apakah aksesoris salah? Ya enggak salah, aksesoris penting lah ya. Mobil, AC itu aksesoris, itu enggak apa-apa, itu membuat nyaman. Tetapi bayangkan mobil itu esensinya mesin. Ya, ada mobil, ada AC, enggak ada mesin. Buat apa? Gitu. Karena itu mau belajar esensi gereja, lihatlah dari gereja mula-mula. Kisah 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, ya, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33. Nah, lihat ayat 32 ini aja kalau ada siang hari ini jemaat cari untung, wah itu ngeri itu. Segala sesuatu kepunyaan bersama. Oh, itu ini ya. Karena itu hati-hati. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan perhatikan. Dan mereka dikatakan apa Bapak Ibu? Satu kata berikutnya. Semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. Jadi gereja mula-mula itu gini. Kalau jumlah jemaatnya 50 itu semuanya hidup
dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Wah, ini saya membaca ayat ini, seolah-olah hati saya langsung meloncat. Wow, jadi tidak ada gini, 49 hidup dalam kasih karunia, satunya miskin anugerah. Dada. Jadi gereja mula-mula itu gini, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini Bapak Ibu rindu enggak? Semua jemaat di tempat ini semuanya hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini terjemahan Indonesianya masih sungkanan. Ini di terjemahan lain dikatakan seperti ini. Dan Allah memberikan kepada mereka segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, karena itu kenapa hari ini saya memberikan 3 kunci membangun gereja yang berkasih karunia. Ya, 3 kunci. Saya berharap 3-tiganya ini tertuang semuanya, karena hilang satu ini berbahaya. Poin 1 terjadi kalau ada poin kedua terjadi kalau ada poin ketiga. Hilang poin ketiga, poin kedua tidak terjadi, hilang poin 2 nomor 1 tidak akan bakal terjadi. Yang pertama, Kisah Rasul pasal 4 ayat 34. Lanjutnya aja, ya lanjutnya. Saya yakin kalau saya baca ayat berurut, ya pasti pemaknanya benar. Kalau saya ngambil dari ayat-ayat lain mungkin ada kesalahan. Tapi kalau urut ini jelas ini adalah satu perikop. Pasti ada keterhubungan. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Wah, garis bawahi. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Kenapa sampai gereja mula-mula itu menjadi penuh kasih karunia? Karena ini kunci pertama. Dipastikan tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Sama-sama katakan, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Kurang keras. Poin pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Loh, kenapa? Kenapa harus memastikan tidak boleh ada yang berkekurangan? Saya beri analogi. Bapak Ibu setuju enggak? Keluarga yang berkasih karunia, itu bukan suami berhasil, istri gagal. Suami berhasil, istri gagal. Oh, ini bukan keluarga yang penuh kasih karunia. Atau suami berhasil, istri berhasil, anak gagal. Wah, ini bukan. Keluarga berkasih karunia itu seperti ini. Suami berhasil menjadi suami, istri berhasil menjadi istri yang baik, anak berhasil menjadi anak yang baik, dan suatu kali waktu anak ini menikah, dia menjadi orang tua yang baik dan membangun keluarga yang baik pula. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Itu keluarga yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Kalau suami berhasil, istri gagal. Suami berhasil, istri berhasil, anak gagal. Suami berhasil, istri berhasil, anak berhasil, cucu gagal. Wah, ini bukan keluarga yang berkasih karunia. Keluarga berkasih karunia itu gini. Suami berhasil, istri berhasil, anak berhasil. Semua elemen di tempat itu berhasil. Berarti gereja yang berkasih karunia ini gini. Bukan 10 orang, 5 orang makan kenyang, 5 orang tidak bisa lapar. Belum berkasih karunia. Gereja yang berkasih karunia itu seperti ini. Kalau yang ini bisa makan, yang ini pun tetap bisa makan. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Saya berani menyampaikan di tempat ini karena saya melihat GB Rehoboth juga sering melakukan pelayanan-pelayanan misi. Saya meneguhkan, berarti di masa pandemi ini, tugas gereja bukan cuma memastikan jemaatnya datang beribadah dan memberi persembahan. Setuju? Setuju? Hari-hari ini banyak gereja pusing. Bagaimana cara jemaat memastikan jemaat beribadah? Itu penting. Ya. Bagaimana cara jemaat memastikan memberi persembahan? Itu juga tidak salah. Tapi salah satu hal yang penting, pastikan setiap jemaat tidak ada yang kelaparan. Yang setuju harus sama-sama mengatakan amin. Yang tidak setuju jangan pulang dulu. Karena saya belum tuntas. Ya. Pak, itu sulit. Loh, memang sulit, tapi bukan berarti tidak penting. Kalau ini tidak penting, kenapa pada zaman dulu setiap gereja mula-mula itu ada seseorang yang disebut oikonomos. Oikonomos ini bukan domestos nomos ya. Oikonomos itu adalah orang yang diberi tugas memastikan setiap orang yang datang dalam gereja tersebut semua harus bisa makan kenyang. Itu oikonomos. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat dalam Kisah Rasul pasal 6, itu 12 rasul
itu sampai marah betul karena pelayanan meja itu mulai dilupakan pada masa itu. Pelayanan meja itu pelayanan memberi makan orang-orang yang tidak bisa makan buat gereja tersebut. Itu sampai-sampai 12 rasul, nanti Bapak Ibu baca Kisah Rasul pasal 6, itu sampai 12 rasul malah kok bisa pelayanan meja dilupakan. Udah, mulai hari ini kita cari 7 orang yang punya 3 kriteria sebagai koordinator. Wow, jadi pelayanan memberi makan orang-orang kelaparan itu salah satu pelayanan inti. Sampai diberikan 3 kriteria syaratnya. Loh kalau pelayanan itu tidak penting, tidak mungkin ada kriterianya. Pelayanan itu sangat pentingnya diberi kriteria gini. Secara roh, secara jiwa, secara tubuh. Secara roh, harus penuh Roh Kudus. Penuh roh, penuh hikmat, dan terkenal baik. Wah, itu roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau cari koordinator pelayanan meja waktu itu, penuh roh, penuh hikmat, penuh Roh Kudus. Penuh roh, penuh hikmat, dan terkenal baik. Dan salah satunya Stefanus. Kenapa harus roh, jiwa, dan tubuh? Itu kalau yang melakukan pelayanan meja itu penuh kedagingan, itu bisa-bisa uang untuk memberi makan dia diambil masuk kantong itu. Hari-hari ini banyak uang yang harusnya memang jelas dibuat memberi makan orang kelaparan, masuk kantong semua. Karena itu kenapa harus penuh Roh Kudus, penuh hikmat. Ya, jangan sampai belanja di pasar, bayam 1 onteng 100.000. Gitu kan? Ya, jadi harus penuh hikmat. Belanjanya harus penuh hikmat. Ya, mungkin sampai harus pinter. Kalau tidak gitu beli bayam 1 onteng 100.000. Wah, ini dibodohin. Ini pemborosan anugerah. Sehingga sampai Stefanus dia tunjuk, kamu penuh hikmat. Kenapa? Belanjamu ciami. Dan yang berikutnya terkenal baik. Karena kalau pelayanan meja tidak terkenal baik itu sadis. Ya, itu sampai, wah gereja mula-mula itu memastikan hal tersebut. Salah satu hal yang ironis, kalau ada sebuah keluarga yang satu makan kenyang dan satu kelaparan. Berarti salah satu hal ironis terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak tahu ada teman gereja kita kelaparan dan kita sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Itu adalah hal yang ironis. Karena itu kenapa salah satu hal di masa pandemi waktu itu di tempat kami WhatsApp, kan ada WhatsApp untuk jemaat, untuk cabang. Itu hampir setiap hari itu diisi orang jual makanan online. Saya tidak tahu apakah itu terjadi juga di sini. Itu setiap hari makanan online, rujak, jual peyek, oh itu macam-macam. Tapi itu cara survive, lo bayangkan Pizza Hut aja jual ayam goreng, itu Pizza Hut. Ya Pepe Farina sampai jual di pinggir, mie mapan, itu salah satu cara survive. Nah kami ngelihat salah satu cara orang-orang yang berjuang sampai jual makanan, itu di WhatsApp group. Itu sampai kami mengumandangkan, belilah makanan dari jemaat sendiri. Masih kenyang, punya uang, beli. Itu salah satu cara menolong. Itu sampai ada satu orang, dia baru membuat bubur. Ya. Saya ini tidak doyan bubur. Saudara. Ya. Saya katakan sama istri saya, udahlah, beli bubur. Sudah, berapa aku? Ya 1 bungkus 10.000, beli 10 sudah. Saya beli, tidak saya makan semua ya. Kalau saya makan semua saya jadinya kibrotawa. Kalau saya ngeliat di Israel, orang mati karena kekenyangan gitu. Saya makan buburnya itu saudara. Saya butuh doa agar saya bisa menelan buburnya itu dengan baik. Rasanya campur aduk. Udah, makan, beli. Ada yang jual peyek, kecil gitu. 30.000. Beli. Tolong. Bisa bayangkan ya? Jadi harusnya masa pandemi ini, kalau usai, gereja harusnya makin akrab dong. Kalau pandemi membuat gereja tutup dan setelah pandemi selesai satu sama lain tercerai-berai, berarti selama ini mungkin saja hanya ditekankan aksesoris tapi bukan esensinya. Saya tidak tahu di sini ada yang jual makanan online, sebarkan di WhatsApp.
Ya. Pastikan tidak ada yang berkekurangan. Ya, tidak boleh ada yang kelaparan. Karena itu kenapa pada zaman itu, wah gereja itu sangat berkasih karunia, ya tidak ada yang kelaparan. Kisah Rasul 4 ayat 35, poin kedua. Bapak Ibu, kalau kita orang tua, kita punya 5 anak. 3 anak makan kenyang, 2 anak kelaparan. Sedih enggak kita sebagai orang tua? Apalagi 3 anak yang bisa makan kenyang. Ini tetap makan kenyang, tidak peduli pada 2 saudaranya yang lain. Saya percaya gereja itu adalah keluarga yang setuju sama-sama kata amin. Karena itu kenapa Tuhan itu tidak tahan gini loh. Itu kalau ada 3 anak hidup berkelimpahan, memberi makan saudaranya hidup kelaparan. Kalau orang tuanya kaya, orang tuanya malah gini, kamu akan kutambahkan segala sesuatu yang pernah kupercayakan dalam hidupmu. Karena itu kenapa gereja berkasih karunia, saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa gereja itu akan semakin penuh dengan berkat Tuhan. Yang kedua, poin kedua. Tapi poin 1 bisa terjadi kalau poin kedua ini dilakukan. Kisah Rasul 4 ayat 35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Garis bawahi kata-kata dibagi-bagikan. Berarti sekali lagi, poin pertama, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Poin kedua, bangun gaya hidup saling berbagi. Ya. Bangun gaya hidup saling berbagi. Zaman kisah para rasul, saling berbagi itu menjadi habit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, banyak orang waktu membaca ayat ini, seolah-olah mereka hanya tertuju gini. Gaya hidup berbagi hanya diwajibkan kepada orang-orang hidup berkelimpahan. Bukan. Pada zaman gereja mula-mula, orang berkekurangan pun harus dilatih gaya hidup berbagi. Jadi, tidak ada ruang di gereja mula-mula itu buat orang pelit. Saya cuma punya uang 5.000, gimana Pak? Sudah, belikan, tapi 5.000 tidak bisa beli apa-apa ya. Ya nasi putih lah, gitu. 5.000 nasi putih, bagi 2. Jadi karena itu kenapa janda miskin memberi dari kekurangan, kenapa? Kenapa dia bisa melakukan? Karena mereka sudah terbiasa dalam gereja mula-mula, orang miskin pun harus tetap dilatih untuk berbagi. Karena ada orang miskin yang tetap miskin, karena mereka pelit. Jadi kita harus pastikan setiap orang-orang, setiap jemaat, setiap rekan-rekan gereja kita, jangan sampai ada orang miskin karena hidupnya pelit. 2 Korintus 9 ayat 8. Nah ini buat orang-orang yang pelit, saya tunjukkan ayatnya. Ya, ini saya percaya orang yang pelit baca ayat ini pasti berubah. Ya, ini kalau ada orang pelit saya tunjukkan ayat ini tidak berubah. Wah, iblis pun minder mungkin. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Sama-sama katakan segala kasih karunia. Wah, ternyata kasih karunia itu diberikan. Itu bukan sistem paket, tapi jenis per jenis. Di sini dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Berarti kasih karunia itu bukan satu, Bapak. Kasih karunia, betul. Kasih karunia itu bukan satu, tapi kasih karunia itu banyak. Dan kasih karunia itu diberikan, itu bukan sistem paket. Kalau sistem paket itu buah roh. Buah roh itu sistem paket. Saudara diberi buah roh, kalau saudara punya kasih, pasti saudara punya sukacita, saudara punya damai sejahtera. 9 rasa ini pasti akan ada. Tidak ada orang punya kasih, tidak punya sukacita. Itu tidak mungkin. Buah roh itu diberikan sistem paket. Tapi kalau kasih karunia, itu diberikan itu jenis per jenis. Karena itu kenapa ada orang berkasih karunia di gereja, di pelayanan, tapi tidak berkasih karunia di keluarga. Pelayanannya baik, keluarganya tidak baik. Ada orang berkasih karunia di pelayanan, tapi tidak berkasih karunia di pekerjaan. Pelayanannya baik, pekerjaannya tidak baik. Ada orang berkasih karunia di pekerjaan, tapi tidak berkasih karunia dalam hubungan. Berarti sekali lagi, kasih karunia itu diberikan jenis per jenis. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam,
Sama-sama katakan segala sesuatu. Bapak Ibu kepengen enggak berkecukupan di dalam segala sesuatu? Kesehatan cukup, hubungan cukup ya, keuangan cukup, hikmat cukup. Semuanya berkecukupan di dalam segala sesuatu. Kepengen? Berarti caranya apa? Kita harus menerima segala kasih karunia. Target Tuhan itu gini, kita mengalami semua kasih karunia. Ini contoh orang yang berkasih karunia. Dia menerima segala kasih karunia. Kenapa? Karena salah satu perwujudan orang yang hidup mengalami kepenuhan kasih karunia, apa saja yang diperbuat itu berhasil. Mari kita lihat sebentar. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Ini salah satu contoh orang yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Jadi sekali lagi ini adalah target Tuhan. Ingat Mazmur 1 ayat 3, berbahagialah orang merenungkan Tauratku siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat, Tuhan itu kepingin apa saja yang kau perbuat itu berhasil. Bagaimana caranya? Engkau harus menerima segala kasih karunia. Nah ini salah satu contoh orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, orang disertai Tuhan itu tidak perlu ngaku-ngaku. Aku disertai Tuhan, tidak perlu. Itu sampai dilihat oleh orang-orang sekelilingnya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil, apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang dikerjakan. Wah, Yusuf itu gitu, apapun yang dikerjakan berhasil. Ini salah satu contoh orang yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Bapak Ibu, udah ngalami kepenuhan kasih karunia? Pengen? Kalau enggak pengen, saya akan tutup langsung doa berkat. Bagaimana caranya kita ngalami kepenuhan kasih karunia? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Sekali lagi target Tuhan, kita itu ngalami segala kasih karunia. Ya. Tadi Bapak Ibu sudah baca 2 Korintus 9 ayat 8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Tapi bagaimana caranya kita ngalami segala kasih karunia? Ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ayat 8 bisa terjadi kalau ayat 6 kita lakukan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit menuai, orang yang menabur banyak menuai. Nah ini ayat yang dihidupi oleh gereja mula-mula. Kenapa orang miskin di sana yang berkekurangan pun mereka belajar mau berbagi? Karena prinsipnya gini, orang nabur sedikit menuai sedikit, orang nabur banyak menuai banyak. Bapak Ibu, kalau kita nabur 2 benih mangga, kita menuai berapa pohon mangga? Nabur 2 benih, nuainya berapa pohon? 2. Ada yang di sini nabur 2 benih, nuai 5 pohon? Itu mencuri. Ya, 3-nya mencuri. Atau 3-nya dikasih orang, itu hoki. Itu bonus. Nabur 2, nuai 5. 3-nya itu bonus. Ya bonus, ya oke lah. Tapi menyandarkan hidup pada bonus itu salah. Nabur 2, nuai 2. Nabur 3, nuai 3. Berarti kalau kepingin mengalami banyak kasih karunia, kuncinya harus menabur banyak kasih karunia. Nabur banyak kasih karunia, nuai banyak kasih karunia. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jadi tidak ada ruang buat orang pelit. Ya. Pelit nabur benih, ya tidak nuai apa-apa. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tabur mangga, tuai mangga. Tabur jeruk, tuai jeruk. Ada yang di sini nabur mangga, nuai jeruk? Itu aneh. Ya. Tabur senyum, tuai. Tabur kebaikan, tuai. Tabur pengampunan, menuai. Nah ada banyak orang kepengennya nabur senyum tuai uang. Itu pelit. Ya, kepengennya saya nabur senyum, Pak. Tapi nuainya uang, itu pelit. Tabur senyum tuai senyum. Loh Pak, saya ini senyum terus, tapi akhir bulan saya terima uang. Pekerjaanmu apa? Maaf, saya pembuka pintu hotel. Loh itu profesi.
Ya, itu bukan masalah tabur tuai, itu profesi. Tapi normalnya kalau ada nabur senyum, tuai senyum. Kalau tabur senyum, tuai uang. Saya pergi ke mall, saya senyum terus. Faktanya tabur senyum, tuai senyum. Berarti kalau saya menabur di masa pandemi ini ada anak seseorang yang tidak bisa sekolah, saya tabur, saya tolong dia buat bisa bersekolah dan cerdas. Yang akan saya tuai kecerdasan buat anak saya. Kalau ada orang sakit, saya bantu, saya berikan pertolongan agar dia bisa berobat. Yang akan saya tuai adalah kesehatan. Jenis yang kita tabur menentukan jenis yang akan kita tuai. Berarti taburlah segala jenis benih dalam hidup kita. Anda akan menuai segala jenis benih. Ada orang nyakiti, ngampuni, kita akan tuai juga pengampunan. Berarti prinsipnya, taburlah makin banyak dan makin berjenis-jenislah apa yang kita tabur. Ya, pastikan tidak ada yang berkekurangan. Yang kedua, bangun gaya hidup saling berbagi. Karena itu kenapa sebetulnya di masa-masa saat ini adalah masa keemasan. Di mana kita ini bisa berbagi satu sama lain. Karena itu kenapa jemaat mula-mula, itu orang berkekurangan pun tetap akan berbagi. Kenapa? Karena mereka tahu. Nabur banyak, tuai banyak, tabur segala jenis, kita akan menuai segala jenis benih. Yang ketiga, yang terakhir. Kisah Rasul pasal 4 ayat 37. Ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi orang-orang tersebut waktu mereka menabur, mereka letakkan, setelah itu selesai. Poin ketiga, tidak menuntut apapun dari pemberian. Ya, jadi setelah kita berbagi, ya tidak menuntut apapun dari pemberian. Ada banyak orang setelah, aku sudah menolong kamu loh ya, tolong ingat-ingat. Oh tidak. Zaman kisah para rasul mereka menghidupi yang namanya memberi tanpa pamrih. Ya. Apa bedanya korban orang memberikan persembahan sama rentenir? Rentenir itu nabur, ya, menabur, tapi dengan motivasi sebuah pengembalian. Tapi harusnya, ciri orang benar, setelah kita menolong, kita punya motivasi yang lurus, tidak ada menuntut pengembalian sama sekali. Saya tutup dengan catatan terakhir. Ciri orang berkasih karunia itu memberi tanpa pamrih. Yesus itu adalah teladan yang hebat, pribadi yang berkasih karunia. Oh, apa yang dilakukan Yesus, kasih tanpa syarat, mengasihi pada saat kita masih berdosa. Jadi orang berkasih karunia itu selalu memberi tanpa pamrih. Ya. Saya tutup dengan kata-kata ini. Penghambat kasih karunia dalam komunitas atau dalam gereja. Setiap orang terus memikirkan diri sendiri atau egois. Ya. Itu penghambat kasih karunia dalam sebuah gereja. Itu menghambat kasih karunia Tuhan turun dalam sebuah gereja. Itu adalah setiap orang itu egois. Karena itu saya berdoa sekali lagi, gereja di tempat ini menjadi gereja yang berkasih karunia. Dan mereka semua hidup secara berlimpah-limpah. Bagaimana caranya? Pastikan tidak ada yang berkekurangan. Bangun gaya hidup saling berbagi. Dan yang ketiga, memberi tanpa pamrih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Sempurnakan terus kehidupan kami Tuhan. Kami percaya faktanya apa yang kami peroleh pada masa saat ini itu juga adalah hasil taburan dari kehidupan orang lain. Faktanya apa yang kami miliki saat ini itu adalah taburan dari orang lain. Kami semakin cerdas karena ada orang yang mengajar kami. Kami semakin sehat karena ada pula orang-orang yang menolong kami pada waktu sakit. Pada waktu pekerjaan kami diberkati itu karena ada orang-orang mau berkorban untuk membeli semua produk kami. Faktanya hidup kami ini adalah hasil taburan dari orang lain. Karena itu biarlah mulai saat ini kami belajar untuk berbagi Tuhan. Kami belajar untuk saling peduli satu sama lain. Karena kami percaya Tuhan pasti akan turun.
Tuhan pasti akan mencurahkan berkat-Nya di tengah-tengah kehidupan sebuah kelompok orang yang mereka saling memperhatikan satu sama lain. Kami berdoa sungguh-sungguh agar gereja di tempat ini itu menjadi gereja yang mengalami kepenuhan kasih karunia. Dan orang-orang sekitar akan melihat kenapa ya Allah terus saja memberikan kepada setiap orang-orang di gereja ini segala sesuatu yang mereka butuhkan. Karena itu kami berdoa, kami minta biarlah firman-Mu ini itu betul-betul akan menolong, menjembatani kehidupan kami agar kami menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita sama-sama berkata amin. Terus memberkati Bapak Ibu semuanya.